Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir kembali menemani Anda dalam kajian hati. Kita kembali lagi di Masjid As-Sofia. Sudah ada A. Hilman di sini. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita kasih kesempatannya untuk A memberikan kajian untuk kita semua. Silakan A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Luka yang kau sembunyikan, percayalah hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Mungkin di antara bunda pernah terluka dalam hidupnya. Pernah? Ahilman, kalau bicara tentang luka, rasanya hati ini pernah terluka. Tapi mohon maaf ya, kalau ada yang bilang, "Aa, aku dilukai sama suamiku, aku dilukai sama orang tuaku, aku dilukai sama temanku," sesungguhnya tidak ada yang melukaimu. Kamu hanya terluka oleh harapanmu sendiri. Kadang harapan kita yang terlalu tinggi kepada selain Allah, itulah yang menjadikan sebab luka itu hadir dalam kehidupan kita. Bicara tentang luka, tentu kita ingin sembuh dari luka yang pernah kita rasakan. Gimana caranya? Setidaknya ada 3 sikap terbaik untuk menyembuhkan luka hati. Yang pertama, istighfar. Apa? Istighfar. Yang kedua, isti'anah. Apa? Isti'anah. Dan yang ketiga, istiqomah. Apa? Yang pertama, sembuhkan lukamu dengan istighfar. Apa itu istighfar? Minta ampun kepada Allah. Setiap kita berbuat dosa, sesungguhnya Allah akan tandai titik hitam di hati kita. Dan ternyata titik hitam itu akan dihapus oleh Allah dengan istighfar yang kita bacakan. Maka mohon maaf, boleh jadi luka itu Allah izinkan di hatimu karena apa? Mungkin karena dosamu yang banyak. Allah izinkan ada orang yang melukai dan menyakitimu karena apa? Mungkin ada dosamu yang pernah kamu lakukan. Sehingga Allah ingatkan hatimu dengan luka di hatimu agar engkau segera kembali kepada siapa? Allah. Maka rumusnya, sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Bukan doamu yang kurang, tapi boleh jadi dosamu yang banyak. Sehingga luka itu harus terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, isti'anah. Apa artinya? Minta tolong sama Allah. Yang bisa nolong kita siapa? Allah. Yang bisa mengangkat kesulitan kita siapa? Allah. Yang bisa mengeluarkan kita dari semua masalah kita. Siapa? Allah. Sungguh tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Kadang berharap kepada manusia itu lebih banyak sakit hatinya. Setuju? Maka kalau sudah terluka dengan manusia, jangan nyari manusia lagi. Kalau sudah terluka dengan dunia, jangan terlena dengan dunia lagi. Yang ada manusia itu datang sebentar, tapi membuat luka hati semakin besar. Manusia itu datang sesaat, tapi membuat luka hati semakin berat. Hanya Dia Allah yang bisa nolong kita. Gimana caranya? Perbaiki hubungan kita sama Allah. Sholatnya diperbaiki. Sedekahnya diperbanyak.
baca Qur'annya diperbaiki. Insya Allah itulah cara kita mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, istiqomah di jalan Allah. Manusia boleh pergi meninggalkan kita, tapi Allah tak akan pernah pergi meninggalkan kita. Perbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas jalan agamamu. Mudah-mudahan yang sedang terluka Allah berikan kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati. Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan untuk Mbak Kekei di sini yang sudah hadir. Silahkan kalau mau tanya sama Mbak AA. Kekei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki, saya seorang konten kreator. Jadi mungkin sebagian orang dan semua orang tuh mengenal saya itu adalah saya yang ceria, saya yang kekanak-kanakan, saya yang tingkah lakunya nggak jelas bagaikan seorang ya bocil kemarin sore. Tapi di sisi lain saya punya sisi kelam yang sebenarnya saya nggak mau kasih tahu ke orang-orang. Sebenarnya saya nggak mau ceritain ini. Saya itu pas waktu kecil emang udah ditinggal pergi ayah kandung saya pas waktu TK. Saya tinggal dan mama saya harus kerja di luar negeri. Tapi di sisi lain saya tinggal sama nenek. Nah di situ letak saya itu mulai merasa kayak jadi anak yang sangat-sangatlah terkucilkan. Terutama kayak pas waktu saya sekolah saya sering dibully, sering ditindas sama teman-teman saya sering terus saya itu pernah juga sama teman saya yang kebetulan anak guru juga. Terus pokoknya saya sering dicaci maki, dikucilkan di sana. Saya sering dihina. Saya nggak punya bapak, nggak punya orang tua, nggak punya keluarga. Karena saya tinggal sama nenek saya. Tapi di situ kenapa orang-orang terdekat saya, bahkan teman-teman saya tuh kayak nyakitin saya, bahkan sampai saya duduk di bangku sendirian. Saya nggak punya teman di situ. Saya dari SD SMP tuh saya benar-benar menderita. Dan lanjut pas waktu saya lulus sekolah, lulus SMA, saya sebenarnya nggak dibolehin kerja sama mama saya, tapi saya berusaha untuk pengen banget kayak teman-teman saya bisa kerja segala macam. Tapi kenapa pas waktu saya mencari kerjaan saya selalu kayak nggak bisa karena fisik saya yang pendek dan terus di sisi lain pas waktu saya mencoba untuk buat konten di YouTube, terus saya di situ nggak ngerti saya bisa viral atau kayak gimana. Pas waktu saya diundang di TV dan popularitas saya menjadi naik, di situ banyak orang yang mendekat seperti memakai topeng, deket dengan saya segala macam. Bahkan teman-teman saya yang menghina saya, menghujat saya pas waktu kecil, mereka mendekat dengan saya dan mereka sok baik, padahal mereka nggak tahu masa lalu mereka tuh kayak gimana sama aku, kayak benar-benar sakit itu. Kenapa orang-orang tuh nyakitin banget gitu loh. Kamu mencoba mendekat sama aku, mencoba deket di saat aku tuh
popularitas aku ada gitu. Kenapa nggak kemarin-kemarin pas waktu kecil, pas waktu SMP, pas waktu SD, kenapa kalian tuh malah bully aku, menghujat aku perkara aku nggak punya bapak. Aku udah coba menjelaskan kalau misalnya orang tua aku tuh ada, mamaku di Hong Kong. Mama aku juga ngejelasin kalau mama aku nggak kerja. Aku mau makan apa? Sekolah aku pakai apa? Sementara bapakku aja udah hilang ninggalin aku nggak ada kabar. Ayah itu kayak menghilang nggak tahu kemana. Pas waktu aku TK itu dia pergi nggak tahu dengan cewek lain atau apa, dan aku nggak mau cari tahu karena aku udah terlalu sakit gara-gara dia itu udah pergi. Bahkan kemarin pas waktu ayah aku mencoba untuk chat mama, tapi aku nggak mau, aku ngerasa kayak kemana sama ini, kenapa kok datang pas waktu aku udah ada nama gitu aja. Sekarang gantian, Keke mau bilang apa sama mama yang luar biasa itu? Terima kasih mama udah menjadi bapak buat aku. Terima kasih udah selama ini, kalau misalnya nggak ada mama mungkin aku nggak jadi apa-apa. Aku nggak jadi orang yang seperti sekarang. Mama juga yang ngajarin aku nggak boleh sombong. Walaupun namamu di atas atau di bawah pun kamu nggak boleh sombong. Katanya banyak artis yang suka memanfaatkan KKI, betul? Bukan artis tapi cowok-cowok yang. Wah, itu gimana ceritanya cowok-cowok yang suka memanfaatkan itu? Ya apa ya, mereka mendekat di saat aku high dan mereka pergi di saat mereka udah dapetin apa yang mereka mau. Aku cuma berharap ketika nanti saatnya tiba, aku pengen dapetin sosok laki-laki yang bisa bahagiain aku dan keluarga aku tanpa embel-embel ketenaran ataupun pansos segala macam kayak gitu. Bunda. Satu, jangan pernah menyangka orang yang sering tertawa tidak pernah punya luka. Boleh jadi cara dia menutupi lukanya dengan tertawanya. KKI terlihatnya riang, gembira, ceria. Tapi ternyata beliau menyimpan luka yang begitu dalam. Sejak kecil ditinggal oleh ayahnya yang tadi katanya jahat. Kemudian ibunya harus bekerja ke luar negeri. KKI tinggal bersama dengan neneknya tadi. Beliau juga sejak kecil dapat bulian, dapat hinaan, sering direndahkan. Ketahuilah, orang yang pernah menghina, yang pernah merendahkan seseorang, sesungguhnya dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menghina makhluknya Allah. Boleh jadi orang yang kamu hina lebih mulia di hadapan Allah. Jangan pernah merendahkan orang. Boleh jadi orang yang kamu rendahkan lebih mulia di hadapan Allah. Ingat, Allah tidak melihat seseorang dari penampilannya. Tapi yang Allah lihat adalah kualitas hati dan amalnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. KKI memang tidak mudah untuk bisa menerima orang yang pernah menghina kita. Tapi percayalah, boleh jadi hari ini KKI diangkat derajatnya karena sebab hinaan orang yang pernah datang kepada dirinya. Kadang Allah menitipkan luka di masa lalu untuk menyiapkan hatimu terbuka di masa yang akan datang. Belajar memaafkan semua yang sudah terjadi. Jalani hari-hari ke depan dengan penuh kebaikan. Yang pernah menghinamu, yang pernah membulimu, faktanya izin. Hari ini lihat hidupnya. Lebih baik dia atau KKI.
Bahkan beliau bilang, dulu orang yang menghina saya, sekarang nyemperin saya. Itu paling berat untuk bisa berbuat baik sama orang yang gak baik sama kita. Tapi disitulah pahalanya Kay. Di situ pahalanya Kay. Kata Nabi, siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. 1, faliyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Susah? Yang kedua, wal yu'ti man haramaka, berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadamu. Susah? Yang ketiga, wal yasil man kotoaka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Susah? Dan hari ini KKI lakukan itu semua. Dan biasanya rizki itu hanya akan mendekat dengan hati yang terbuka. Sedangkan rizki akan menjauh dari hati yang sering mengeluh. Belajarlah membuka hati untuk semua luka yang pernah terjadi. KKI, semoga ayah menyimak hari ini. Tidak mudah memaafkan orang tua, apalagi orang tuanya zolim sama kita. Tapi bagaimanapun dia adalah ayahnya KKI. Semoga masih ada rasa maaf di hati. Salam buat ibu di rumah. Ibu beliau tangguh luar biasa. Di balik sosok KKI yang ceria, ternyata ada seorang ibu yang banting tulang luar biasa. Sekarang KKI diizinkan Allah sudah sukses. Tolong sayangi ibunya, senangkan ibunya. Balas semua kebaikan ibu sama KKI. Semoga Allah semakin mencintai KKI dalam segala kebaikannya. Urusan cowok gak usah dipikirin. Sepakat, jangan terlalu mudah membuka hati untuk orang yang cuman modus mendekati kita. Betul? Betul jawaban Keke, cari yang soleh. Susah nyari yang soleh sekarang tuh. Ya, cari yang tulus bukan yang modus. Dan paling kelihatan cari dia orang yang bisa menerima kita apa adanya. Insya Allah ya Ke, jangan patah karena 1 orang, 2 orang cowok-cowok yang pernah menyakitimu. Karena jawaban kesepian bukan punya pasangan. Faktanya yang punya pasangan juga masih kesepian. Ya. Jadi jawaban kesepian itu adalah kembali mendekat sama Allah. Terima kasih Kay udah hadir di kajian hati. Seneng gak hari ini? Cara membalas dendam terbaik bukan membalasnya, tapi buktikan dia menyesal pernah mengecewakan kita. Betul? KKI semangat ya. Oke. Aku nggak pernah cerita. Aku kalau udah cerita itu berarti udah benar-benar sakit banget dan butuh temen, butuh 1 orang sosok yang ada untuk aku gitu. Dulu kalian hancurin aku, mental healthy aku kalian hancurin. Sekarang ya aku bakalan baik ketika kalian baik, tapi bukan berarti yang aku bakalan deket banget sama kalian. Karena aku udah terlanjur hancur. Seperti tisu yang kotaknya masih bersih. Ketika diremes-remes, mereka gak akan mungkin balik mulus. Kayak gitu. Walaupun mereka minta maaf, tapi tetap aja jadi kusem. Jadi ada garis-garis. Ya kalau misalnya mereka minta maaf ya aku pasti memaafkan. Tapi nggak mau yang sedekat itu, nggak mau yang terlalu friendly ke orang kayak gitu.